Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Talavan. Film ini dibintangi aktor Mollywood Biju Menon dan Ashif Ali. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Shankar adalah polisi senior, Kartik adalah polisi junior, Udaya adalah kapolsek yang merupakan atasan Shankar dan Kartik. Suatu malam di sebuah kota kecil, polisi Balul bernama Ragu pergi ke rumah selingkuhannya. Polisi jujur bernama Shankar memergoki Ragu. Shankar marah dan mengusir Ragu. Ragu malu dan kembali pulang. Besok pagi, mereka semua beraktivitas seperti biasa. Shankar mengantar istrinya bernama Sunita ke tempat kerjanya. Setelah itu, Shankar pergi ke kantor polisi. 2 jam kemudian, Sunita dipukul oleh preman bayaran bernama Joshi hingga terluka parah. Sunita langsung dilarikan ke rumah sakit. Shankar pergi ke rumah sakit. Kapolsek bernama Udaya yang merupakan teman dekat Shankar langsung menangkap dan memenjarakan Joshi. Beberapa minggu kemudian, Sunita pulih kembali. Namun, Sunita belum bisa berjalan normal. Sunita terus berlatih agar bisa berjalan normal kembali. Suatu pagi, seorang polisi muda bernama Kartik dipindah tugaskan di kota itu. Kartik disambut oleh Ragu dan polisi jujur bernama Haris. Meskipun lebih muda, Kartik adalah atasan Ragu dan Haris. Haris lalu mengantar Kartik ke ruang ganti. Setelah berganti baju, Kartik menemui kepala polisi di sana yang tidak lain adalah Shankar. Shankar adalah polisi terbaik di kota itu. Shankar dikenal jujur, tegas dan tidak pernah menerima suap. Shankar juga dikenal temperamen dan tidak pandang bulu. Itu sebabnya para penjahat sangat membenci Shankar. Kartik dan Shankar lalu berkenalan. Ketika memperkenalkan diri, Kartik mengatakan dirinya adalah polisi yang tidak takut kepada siapapun, termasuk kepada atasannya sendiri. Omongan Kartik itu membuat Shankar jengkel. Shankar menganggap Kartik adalah polisi yang sombong. Shankar lalu mengusir Kartik dari ruangannya. Mereka berdua langsung bermusuhan. Tangan kanan Shankar bernama Venu berkenalan dengan Kartik. Kartik kemudian mulai bekerja. Beberapa bulan kemudian, teman SD Kartik bernama Manu ditangkap Venu karena baku hantam dengan tetangganya. Akibatnya, tetangga Manu dirawat di rumah sakit. Manu memanggil Kartik dan menceritakan kronologi baku hantam itu. Manu mengatakan ia hanya membela diri karena tetangganya berusaha memukulnya dengan batu besar. Manu memohon kepada Kartik untuk dibebaskan karena minggu depan Manu akan menikah. Karena kebijaksanaan Kartik, Kartik membebaskan Manu. Satu jam kemudian, Shankar datang ke kantor polisi. Shankar memerintahkan Venu untuk memanggil Manu karena Shankar akan menginterogasi Manu. Venu memberitahu Shankar bahwa Manu sudah dibebaskan oleh Kartik. Shankar marah dan menghampiri Kartik. Mereka berdua terlibat adu mulut. Shankar mengatakan Kartik telah melanggar SOP kepolisian karena tidak izin kepada Shankar yang merupakan atasannya. Bukannya meminta maaf, Kartik justru membentak Shankar. Hubungan Shankar dan Kartik semakin memanas. Shankar lalu pergi ke rumah Manu dan menangkap Manu. Setelah melalui proses pengadilan, Manu dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 4 bulan. Akibatnya, Manu gagal menikah. Pagi hari, istri Joshi bernama Ramya menitipkan putrinya ke tetangganya. Ramya lalu pergi ke kantor polisi dan menemui Shankar. Ramya memohon kepada Shankar untuk membebaskan Joshi. Namun, Shankar menolak. Ramya menangis dan kembali pulang. Ragu melihat Ramya dengan pandangan yang tidak sopan.
Beberapa hari kemudian, Ramya mendatangi rumah Shankar dan memohon kepada Shankar agar membebaskan Joshi. Lagi-lagi, Shankar menolak. Shankar masih marah kepada Joshi yang sudah membuat Sunita terluka. Ramya berusaha menyuap Shankar dengan memberi uang yang banyak. Shankar semakin emosi. Shankar tidak pernah menerima suap. Shankar lalu mengusir Ramya. Ramya menangis dan kembali pulang. 4 bulan kemudian, Manu dibebaskan dari penjara. Manu berjalan keluar dengan penuh amarah. Malam hari, acara festival tahunan digelar. Masyarakat sekitar berkumpul di pasar malam untuk merayakan festival bersama. Kartik ditugaskan untuk menjaga keamanan festival itu. Sementara Shankar dan Udaya minum-minum di rooftop rumah Shankar. Mereka berdua mengobrol santai. Venu memberitahu Udaya kalau Kartik pernah membentak Shankar. Udaya kaget mendengar hal itu. Udaya langsung memanggil Kartik. Kartik menghampiri Udaya di rooftop rumah Shankar. Udaya memperingati Kartik agar bersikap sopan kepada Shankar sebagai atasannya. Kartik kesal kepada Udaya dan Shankar yang sok-sokan. Kartik lalu kembali ke festival. Pagi hari, Shankar bangun dan bersiap berangkat kerja. Setelah membuka pintu depan, Shankar naik ke rooftop. Tukang ledeng datang untuk membetulkan pipa di rumah Shankar. Shankar mempersilahkan tukang ledeng masuk ke dalam rumahnya. Namun tiba-tiba Shankar menemukan mayat Ramya di rooftop. Tukang ledeng berteriak minta tolong. Para tetangga datang dan melihat mayat Ramya. Udaya, Kartik dan semua polisi mendatangi rumah Shankar. Semua orang kaget melihat mayat Ramya yang dibungkus karung di rooftop rumah Shankar. Udaya dan tim forensik langsung melakukan olah TKP. Tidak ada CCTV di rumah Shankar. Karena itu, anjing pelacak dikerahkan di TKP. Penemuan mayat Ramya viral di sosial media. Kapolres turun tangan dalam kasus ini. Kapolres datang ke TKP dan menginterogasi Shankar. Kapolres juga menginterogasi tetangga Shankar. Tetangga Shankar mengatakan ia sering melihat Ramya menangis sembari berjalan keluar dari rumah Shankar. Besok pagi, Putri Joshi dinyatakan menghilang. Masyarakat yakin Shankar adalah pembunuh Ramya dan penculik Putri Ramya. Masyarakat berdemo menuntut kepolisian agar segera menangkap Shankar. Media terus memojokkan kepolisian. Kapolres membaca laporan tim forensik. Hasil olah TKP dan otopsi mayat Ramya membuktikan tidak ada sidik jari pelaku. Tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa Shankar adalah pelakunya. Namun, karena tekanan dari media dan netizen, Kapolres terpaksa menangkap Shankar. Ragu senang melihat penangkapan Shankar. Ragu senang melihat Shankar dipermalukan. Shankar lalu diproses di pengadilan. Karena belum ditemukan bukti-bukti yang kuat, Shankar ditahan sementara waktu hingga kasus pembunuhan Ramya selesai. Shankar kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sunita dan putri Shankar menangis melihat Shankar di penjara. Tiga hari sudah Shankar mendekam di penjara. Shankar terus merenung sorang diri. Shankar terus berpikir dan mencari tahu siapa yang membunuh Ramya. Karena Kapolres dan Kapolsek belum juga menemukan pembunuh Ramya, gubernur turun tangan dalam kasus ini. Gubernur memerintahkan Kartik untuk menangani kasus ini. Gubernur berharap Kartik bisa mencari pembunuh Ramya dan menemukan putri Ramya. Kartik patuh dan menurut saja. പോലീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ്. Kartik menemui Udaya dan meminta berkas-berkas kasus pembunuhan Ramya. Investigasi dimulai. Kartik menginterogasi tetangga Ramya. Tetangga Ramya mengatakan, hari itu seorang supir bajai menjemput Ramya dan putri Ramya. Supir bajai itu memberitahu Ramya, Shankar ingin bertemu dengan Ramya.
Kartik merasa ada yang tidak beres. Kartik tidak yakin Shankar ingin bertemu dengan Ramya. Kartik yakin supir bajai itu berbohong. Kartik bertanya kepada tetangga Ramya siapa supir bajai itu. Tetangga Ramya tidak tahu siapa supir bajai itu. Di dalam penjara, para napi mengatakan Shankar adalah polisi yang kejam karena membunuh Ramya dan menculik putri Ramya. Para napi itu langsung mengeroyok Shankar. Shankar menghajar mereka semua. Dari belakang, Joshi menusuk Shankar dengan pisau. Petugas sipir datang dan membawa Shankar ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, Kartik mendatangi penjara dan menginterogasi Joshi. Joshi mengatakan, pagi itu Ramya menelponku dan memberitahuku Ramya dan putrinya pergi ke rumah Shankar karena dipanggil Shankar. Ramya dan putrinya diantar supir bajai bernama Sinto. Kartik tidak tahu siapa Sinto. Kartik bertanya kepada Joshi siapa yang menyuruh Joshi untuk melukai Sunita. Joshi menjawab ia tidak disuruh siapapun. Ia hanya iseng melukai Sunita. Kartik yakin Joshi berbohong. Kartik yakin Joshi disuruh seseorang. Kartik melanjutkan penelusurannya. Kartik pergi ke kantor pusat data kepolisian untuk mencari tahu mengenai Sinto. Namun Kartik tidak mendapatkan informasi. Kartik memerintahkan control room untuk mencari rekaman CCTV ketika Ramya naik bajai Sinto. Di sisi lain, Udaya menjenguk Shankar di rumah sakit. Dokter mengatakan Shankar harus beristirahat total. Shankar meminta tolong Udaya agar menemui hakim dan meminta hakim untuk menambah masa perawatan Shankar di rumah sakit. Udaya langsung membuat surat itu dan menemui hakim. Hakim memberi izin dan menambah masa perawatan Shankar di rumah sakit. Setelah membaca surat itu, Shankar memaksakan diri pulang. Untuk sementara waktu, Shankar dan keluarganya tinggal di rumah adik Sunita. Shankar akan menggunakan waktu perawatannya untuk melakukan investigasi. Shankar berjanji kepada Sunita akan menuntaskan kasus ini. Sore hari, seorang penulis bernama Alapan menyelinap masuk ke rumah Shankar. Para tetangga Shankar langsung menangkap Alapan. Para tetangga Shankar menduga Alapan adalah pembunuh Ramya. Para tetangga Shankar lalu membawa Alapan ke kantor polisi. Kartik bertanya kepada Alapan mengapa Alapan menyelinap masuk ke rumah Shankar. Alapan menjawab ia hanya ingin memfoto TKP dan membuat novel tentang pembunuhan Ramya. Kartik lalu menyuruh Alapan pulang. Malam hari, pembunuh Ramya menyelinap masuk ke rumah Shankar dan membakar motor Shankar. Pembunuh juga menempelkan undangan pernikahan di pintu rumah Shankar. Di undangan itu terdapat gambar seorang bocil digantung. Kartik langsung meluncur ke TKP. Kartik menemukan undangan pernikahan yang bergambar bocil digantung. Pagi hari, Venu menangkap Manu dan memukuli Manu. Venu yakin Manulah yang menempelkan undangan pernikahan itu. Manu dendam kepada Shankar karena gara-gara Shankar, Manu dipenjara dan gagal menikah. Kartik menyuruh Venu untuk membebaskan Manu karena Kartik yakin Manu bukan pelakunya. Kartik melanjutkan penelusurannya. Kartik terus mencari informasi mengenai Sinto. Namun tidak ada yang tahu siapa Sinto. Tiba-tiba Haris teringat ia mempunyai kenalan intel bernama Benny. Kartik memerintahkan Haris untuk bertanya kepada Benny. Haris langsung menelpon Benny. Haris bertanya kepada Benny mengenai Sinto. Benny menyuruh Haris pergi ke kantor polisi di kecamatan sebelah. Kartik dan Haris langsung pergi ke kantor polisi di kecamatan sebelah. Setibanya di sana, polisi setempat menunjukkan foto Sinto kepada Kartik. Polisi setempat menceritakan masa lalu Shankar dan Sinto. 2 tahun yang lalu, Shankar sedang berkeliling di perbatasan desa. Di tengah jalan, Shankar melihat motor polisi.
Shankar turun dari mobil untuk mengecek situasi. Ternyata Sinto dan temannya bernama Arun sedang memukuli seorang polisi setempat. Shankar langsung menampar Arun. Shankar juga menghajar Sinto hingga terluka. Kartik baru tahu tentang hal itu. Kartik yakin pelakunya adalah Sinto. Kartik melanjutkan penelusurannya. Kartik pergi ke rumah Arun untuk mencari informasi mengenai Sinto. Kartik bertemu dengan ayah Arun bernama Shiva. Kartik baru tahu ternyata Shiva adalah pensiunan polisi. Kartik bertanya kepada Shiva di mana Arun. Shiva menjawab, sekarang Arun bekerja di negara Irlandia. Shiva menyuruh Arun bekerja di luar negeri agar tidak bergaul dengan orang-orang jahat di sini seperti Sinto. Shiva tidak suka dengan Sinto karena Sinto memberi pengaruh buruk kepada anak-anak muda di sini. Di sisi lain, Shankar dan Venu berdiri di TKP. Shankar sedang berpikir bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam rumah Shankar dan meletakkan mayat Ramya di rooftop. Tiba-tiba Shankar teringat pagi itu ketika Shankar berada di rooftop, tukang ledeng masuk ke dalam rumah Shankar. Shankar dan Venu langsung mendatangi tukang ledeng dan menginterogasi tukang ledeng. Shankar bertanya kepada tukang ledeng dari pintu mana ia masuk ke dalam rumah Shankar. Tukang ledeng menjawab ia masuk melalui pintu depan karena pintu belakang dikunci. Shankar mengakui pagi itu Shankar sendiri yang membuka pintu depan. Shankar terus berpikir dari sisi mana pelaku masuk ke dalam rumahnya. Control room menelpon Kartik dan memberitahu kamera CCTV di jalanan dekat rumah Shankar hanya ada satu. Kamera CCTV itu merekam Ramya ketika naik bajai Sinto. Control room berhasil mengcapture plat nomor bajai itu dan mendapatkan alamat rumah plat nomor itu. Kartik dan Haris langsung pergi ke alamat itu. Setibanya di sana, Kartik kaget melihat Raghu. Ternyata rumah itu adalah rumah Raghu. Kartik melihat sekeliling rumah Raghu. Di halaman belakang rumah Raghu, Kartik menemukan mobil bajai dengan plat nomor yang sama persis dengan plat nomor bajai yang dikendarai Sinto. Kartik yakin Raghu dan Sinto bersekongkol. Kartik langsung menangkap Raghu. Malam hari, Sinto mengembalikan Putri Ramya ke rumah Ramya. Putri Ramya menangis sembari memanggil Ramya. Pagi hari, media dan masyarakat mendatangi rumah Ramya. Kartik menemui Putri Ramya dan menunjukkan foto Sinto kepada Putri Ramya. Kartik bertanya, apakah pria ini yang menculikmu? Putri Ramya menjawab iya. Sembari menangis, Putri Ramya bertanya kepada Kartik di mana keberadaan Ramya. Kartik sedih dan terdiam membisu. Kartik masuk ke dalam mobil dan melanjutkan penelusurannya. Benny menelpon Kartik dan memberitahu selama ini Sinto bekerja sebagai operator kren di pelabuhan. Kartik baru tahu tentang hal itu. Kartik yakin Sinto meletakkan mayat Ramya di rooftop rumah Shankar menggunakan kren. Kartik memerintahkan Benny untuk mencari informasi mengenai Arun. Kartik dan anak buahnya terus mencari Sinto. Besok pagi, Kartik menjelaskan analisanya kepada Kapolres. Kartik mengatakan pelakunya adalah Sinto. Plat nomor di mobil bajai milik Raghu adalah plat nomor asli, sedangkan plat nomor di mobil bajai Sinto adalah plat nomor palsu. Sinto sengaja melakukan hal itu agar seakan-akan Raghu adalah pelakunya. Karena Sinto tahu selama ini Shankar dan Raghu saling bermusuhan. Sinto juga terbukti menculik Putri Ramya.
Sinto juga meletakkan mayat Ramya di rooftop rumah Shankar menggunakan kren. Namun, Kartik meyakini pelaku berjumlah 2 orang. Artinya, Sinto tidak sendirian. Sinto dibantu seseorang. Kartik menduga yang membantu Sinto adalah Arun. Kartik ingin memastikan apakah Arun benar-benar berada di luar negeri atau tidak. Kapolres mendesak Kartik agar segera menuntaskan kasus ini sebelum persidangan Shankar berikutnya. Tengah malam, Kartik pulang dan beristirahat. Kartik membuka handphone dan mengecek WhatsApp. Terlihat sore tadi, Benny mengirim voice note dan memberitahu bahwa dalang dibalik semua ini bukanlah Sinto. Tiba-tiba, lampu di rumah Kartik padam. Kartik juga mendengar suara dari arah depan. Kartik berjalan keluar untuk mengecek. Kartik kaget melihat kotak yang berisi mayat Sinto. Mobil bajai Sinto juga terparkir di sana. Kartik panik dan bingung harus bagaimana. Kartik merasa ia dijebak. Tiba-tiba Shankar mendatangi rumah Kartik. Kartik menuduh Shankarlah yang membunuh Sinto. Mereka berdua terlibat baku hantam. Mereka berdua akhirnya duduk dan berbicara baik-baik. Shankar mengatakan, Kartik, pelaku sengaja ingin menjebak kita berdua. Karena itu kita harus bekerja sama untuk mencari pelakunya. Pelakunya tidak hanya Sinto. Shankar dan Kartik lalu berdamai. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama mencari pelakunya. Shankar dan Kartik langsung melakukan pencarian. Di saat yang bersamaan, pelaku menelpon polisi dan memberitahu Kartik telah membunuh Sinto. Polisi langsung datang ke rumah Kartik. Polisi mengamankan mayat Sinto dan mobil bajai Sinto. Kepolisian menetapkan Shankar dan Kartik sebagai buronan. Terlihat Shankar dan Kartik berhenti di tempat sepi. Mereka berdua mengganti nomor SIM card mereka. Kartik menelpon Benny namun tidak tersambung. Kartik penasaran apa maksud Benny bahwa dalang di balik semua ini bukanlah Sinto. Shankar menelpon Venu dan menyuruh Venu untuk mencari lokasi GPS terakhir handphone Benny. Shankar dan Kartik lalu bersembunyi di rumah teman Shankar. Pagi hari, Venu menelpon Shankar dan memberitahu lokasi GPS terakhir handphone Benny. Shankar dan Kartik langsung pergi ke sana. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di lokasi. Ternyata lokasi itu adalah rumah Shiva. Terlihat foto Arun dikalungi bunga dan warga setempat berdatangan ke rumah Shiva. Shankar dan Kartik turun dari mobil dan bertanya ke tetangga Shiva. Tetangga Shiva mengatakan Arun mengalami kecelakaan kerja di Irlandia dan meninggal dunia. Shankar dan Kartik sedih mendengar hal itu. Shankar dan Kartik mengucapkan belasungkawa kepada Shiva. Shankar dan Kartik lalu melanjutkan penelusurannya. Mereka berdua bersembunyi di penginapan milik teman Shankar. Di saat yang bersamaan, Kapolres marah-marah kepada Udaya karena belum menemukan Shankar dan Kartik. Kapolres mendesak Udaya agar segera menangkap Shankar dan Kartik. Udaya bingung harus bagaimana. Udaya tidak tega jika harus menangkap Shankar karena Shankar adalah teman dekatnya. Malam hari, anak buah Kapolres mencari Shankar dan Kartik di beberapa penginapan. Beruntung, pemilik penginapan melindungi Shankar dan Kartik. Tak lama kemudian, Haris menelpon Kartik dan memberitahu ia sudah mencari informasi di Kedubes Irlandia. Dan ternyata tidak ada nama Arun yang bekerja di Irlandia. Arun tidak pernah pergi ke Irlandia. Arun masih berada di India. India വിട്ട് ഒരു തവണ പോലും പുറത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. Shankar dan Kartik kaget mendengar hal itu. Mereka berdua langsung pergi ke rumah Shiva. Tanpa basa-basi, Shankar menampar Shiva dan memaksa Shiva agar segera menyerahkan Arun. Sembari menangis, Shiva berjalan ke kamar Arun. Sedangkan Kartik naik ke lantai atas dan mencari Benny. Ketika Shankar dan Shiva masuk ke dalam kamar Arun, Shiva mengatakan, "Pak Shankar, disinilah saya mengubur Arun." Shankar kaget mendengar hal itu. Barulah di sini diceritakan fakta kematian Arun.
Dahulu ketika Sinto dan Arun menghajar polisi setempat, Shankar menangkap Arun dan Sinto. Shankar baru tahu bahwa Arun adalah anak polisi. Tanpa pandang bulu, Shankar memukuli Arun di kantor polisi. Shiva sang ayah datang dan menghentikan Shankar. Shankar memarahi Shiva dan menyuruh Shiva untuk mendidik Arun dengan benar. Shankar akan membebaskan Arun jika Shiva memukuli Arun. Selama ini, Shiva tidak pernah memukul Arun. Namun, Shiva terpaksa menuruti perintah Shankar karena Shankar adalah atasannya. Shiva lalu memukul Arun di depan banyak orang. Pemukulan itu disaksikan kekasih Arun. Arun malu kepada kekasihnya. Setibanya di rumah, Shiva bertanya kepada Arun, mengapa Arun memukuli polisi setempat. Arun mengatakan polisi itu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada kekasih Arun. Karena itulah Arun dan Sinto memukulinya. Shiva baru tahu tentang hal itu. Arun kesal kepada sang ayah karena sang ayah memukuli Arun di depan kekasihnya. Arun tidak mau berbicara lagi dengan ayahnya. Besok pagi, Arun melakukan bundi. Shiva menangis terseduh-seduh. Shiva lalu merenung sejenak. Shiva bertekad untuk balas dendam kepada Shankar. Karena itu, Shiva menyembunyikan kematian Arun. Shiva dibantu tetangganya mengubur Arun di lantai kamar Arun. Shankar baru tahu tentang hal itu. Di saat yang bersamaan, Kartik melihat Benny disekap di lantai atas. Tiba-tiba, dari belakang, Kartik dipukul oleh tetangga Shiva. Mereka berdua terlibat baku hantam. Shankar dan Shiva juga terlibat baku hantam. Shankar dan Kartik berhasil mengalahkan Shiva dan tetangganya. Akhirnya Shiva dan tetangganya menyerah. Shiva memeluk baju-baju mendiang Arun sembari menangis. Pagi hari, kepolisian datang dan membongkar kuburan Arun. Shiva mengakui semuanya. Shiva mengatakan setelah kematian Arun 2 tahun yang lalu, Shiva bertekad akan balas dendam kepada Shankar. Shiva merencanakan semuanya dengan matang. Shiva tahu Shankar dan Raghu bermusuhan. Shiva memanfaatkan hal itu dengan menyuruh Joshi untuk melukai Sunita. Dengan begitu, Shankar akan menuduh Raghu lah yang menyuruh Joshi. Shiva juga tahu Ramya sering menemui Shankar dan menangis. Shiva menyuruh Sinto untuk membawa Ramya ke rumah Shiva. Shiva membohongi Ramya dengan mengatakan ia akan membantu Ramya berbicara dengan Shankar untuk membebaskan Joshi. Ketika Ramya dan putrinya tiba di rumah Shiva, Shiva dan tetangganya langsung membunuh Ramya. Mayat Ramya kemudian dimasukkan ke dalam karung. Sedangkan Sinto menyekap putri Ramya di rumah Sinto. Malam hari, Sinto membawa kren dari tempat kerjanya. Sinto meletakkan mayat Ramya ke rooftop rumah Shankar menggunakan kren. Dengan begitu, Joshi dan semua orang menganggap Shankar lah yang membunuh Ramya. Namun, ketika Shiva hendak membunuh putri Ramya, Sinto justru mengembalikan putri Ramya ke rumahnya. Sinto melakukan hal itu karena Sinto tidak tahan mendengar putri Ramya yang terus menangis. Shiva marah dan langsung membunuh Sinto. Mayat Sinto dan mobil bajai Sinto, Shiva letakkan di rumah Kartik. Dengan begitu, Kartik akan menduga Shankar lah yang membunuh Sinto. Shiva juga meletakkan undangan pernikahan di pintu rumah Shankar agar seakan-akan Manulah pelakunya. Setelah membongkar kuburan Arun, Shiva dijebloskan ke dalam penjara. Shankar dan Kartik lalu kembali pulang. Habis. Apa pesan dari film ini? Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan justru membuat masalah semakin besar. Karena Shankar menyuruh Shiva memukuli Arun, Arun marah dan malu. Akibatnya Arun melakukan bunuh dan Shiva sang ayah menuntut balas. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.